Halo Sobat AMJ. Nah, di belakang saya ini sudah ada Toyota Rise yang tipe tertinggi, yaitu tipe GR. Nah, saya nggak nge-review mobilnya ya, karena sudah banyak di-review juga di reviewer otomotif kayak Ridwan Hanif, Fitra Eri, atau Motomobi juga mungkin sudah nge-review nih mobil. Jadi saya cuma ingin menunjukkan bahwa kita bisa menambahkan apa saja sih di mobil ini untuk audionya terutama ya, karena kan saya memang bergerak di bidang audio. Nah, di Toyota Rise ini sebenarnya selain audio kita juga masih bisa menambahkan kamera 360. Jadi sebenarnya untuk lebih ke safety aja ya, ketika parkir atau kita takut blind spot sehingga bodinya terkena dengan benda-benda yang tidak terlihat ketika kita di posisi driver. Oke, sekarang kita langsung aja yuk lihat kira-kira kita bisa pasangin apa aja sih di mobil ini, dan fitur head unitnya apakah sudah mumpuni atau sudah mampu untuk kita upgrade ke audio, dan bisa seperti apa audio yang kita pasang. Yuk kita langsung lihat dalamnya seperti apa. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah punya mobil ini Toyota Rise ya, dan kepingin upgrade tapi butuh referensi, nah mungkin video ini sedikit membantu ya untuk referensi. Oke, kita mulai dari head unit dulu. Saya nyalakan dulu. Nah, jadi kalau head unitnya ini sudah double din, sudah touchscreen juga, dan sudah bisa USB, Bluetooth, radio, tapi sudah tidak menyediakan CD lagi ya. Jadi sudah nggak bisa CD atau VCD, itu udah nggak bisa. Tapi sebenarnya udah cukup lah ya, karena bisa support iPod juga. Jadi kabel flash disknya ada di sini, kabel untuk slot USB-nya ada di sini. Jadi ini juga sudah ada fitur tailing, ini untuk ke mirror link ke handphone ya. Nah, sudah bisa iPod juga. Jadi saya rasa untuk head unit ini sudah cukup mumpuni ketika kita ingin upgrade audio, sehingga kita tidak perlu lagi untuk mengganti head unitnya. Begitu pula ketika kita ingin memasangkan kamera 360 di mobil ini pun kita sudah tidak perlu lagi untuk mengupgrade atau mengganti head unitnya. Tetapi kalau untuk 360 itu kan biasanya ada garis parkir. Nah, itu yang kita belum coba di sini, apakah garis parkir itu hilang, karena di beberapa mobil kayak Fortuner ada yang hilang, ada yang enggak, tergantung tahunnya. Nah, jadi di mobil ini kita belum bisa menjawab apakah garis parkir itu akan hilang atau tidak. Oke. Coba kita masukin ke R aja, Mas. Oke. Garis bantunya enggak? Nah, ini kan ada garis bantu nih. Nah, tapi apakah ini nantinya akan hilang atau tidak ketika kita ganti dengan kamera 360, itu kita belum bisa menjawab karena kita belum melakukannya ya. Oke, setelah itu untuk bagian head unit sudah cukup saya rasa. Jadi kita bisa menambahkan prosesor boolean amplifier, atau kita bisa menambahkan power amplifier, tetapi ya itu tergantung si installer aja. Kalau di AMJ pasti kita akan menambahkan prosesor boolean amplifier dengan tujuan kenapa? Untuk pemasangan plug and play atau socket to socket, sehingga tidak ada pemotongan kabel, garansi daripada mobil tidak gugur. Sekarang kita lihat ke bagian pintu. Jadi nanti ini kita bongkar semuanya. Kita bisa kita lihat menggunakan speaker berapa in, tweeternya berapa in gitu ya yang digunakan. Oke, sekarang mungkin kita langsung lihat ke area pintu aja dulu ya. Nah, di Toyota Rise tipe GR ini sudah ada tweeter. Jadi di sini sudah ada rumah tweeternya. Kalau kita lihat ini kurang lebih 1 in ya. Jadi kita bongkar aja. Jadi sudah ada tweeter, terus sudah ada speaker juga di area bawah. Di area midbus pintu ini sama kayak mobil-mobil umum lah ya, mobil Toyota pada umumnya penempatannya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk speaker sendiri, nah untuk speaker sendiri di mobil ini menggunakan 6 inch, tetapi beda dengan speaker yang digunakan oleh Innova Ribbon atau Fortuner. Jadi
speaker daripada Toyota Rise itu sama dengan yang digunakan oleh mobil Avanza. Jadi dia lebih tipis dengan diameter 6 inci seperti itu ya. Untuk tweeter sendiri itu menggunakan diameter 1 inci. Jadi kalau apabila ingin mengganti speaker ya kita bisa cari merek-merek yang OEM plug and play. Contoh Venom mengeluarkan. Setelah itu kalau misalkan kita ingin mengganti dengan yang universal itu banyak pilihan ya kalau di Indonesia ya, ada Wave, ada Crossfire, ada Pioneer, banyak macam lah, itu tergantung selera dengan kuping masing-masing gitu. Jadi telinga kita pengen mendengarkan karakter suara yang seperti apa gitu. Oke. Untuk bagian speaker mungkin saya sudah cukup ya untuk menjelaskan bahwa di sini menggunakan mid bass 6 inch dengan tweeter 1 inci. Nah sekarang kalau kita lihat nah ini kan belum ada peredam, jadi semua mobil mungkin belum ada peredam ya, bawaan mobil. Nah kalau ketika ingin upgrade audio dari kita itu menyarankan untuk pemasangan peredam. Kenapa? Untuk membuat suara itu menjadi solid dan membuat si pintu ini menjadi sebuah box untuk si speaker sehingga suara yang dihasilkan lebih solid, lebih baik lagi seperti itu. Oke, sekarang kita langsung ke area belakang aja. Kita lihat bisa seperti apa. Tunggu dulu sebelum kita ke belakang, kita lihat dulu apakah di bawah jok ini kita bisa kasih subwoofer kolong. Nah jadi kita melihat apakah ada opsi untuk subwoofer kolong, ada opsi untuk subwoofer di belakang atau subwoofer di ban serep ya gitu ya. Kita langsung lihat aja. Oke, sekarang kita sudah di area belakang. Posisi duduknya juga nyaman ya mobil ini. Nah, dan kita udah lihat untuk kanan kiri daripada bawah jok depannya bisa kita apakan. Jadi di sini ada tempat dongkrak ya untuk sebelah kiri. Tapi ini space-nya juga masih cukup lebar, masih cukup tinggi. Setelah itu untuk sebelah kanan ini space-nya sangat-sangat kosong, jadi kita bisa taruh subwoofer ban serep di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau dongkrak kan sebenarnya kita bisa taruh di tas tool bag atau apapun, kita bisa simpan di area belakang sebenarnya ya. Jadi pada intinya bawah jok sebelah kiri atau sebelah kanan itu kita bisa untuk menempatkan prosesor, built-in amplifier dan juga subwoofer kolong 8-10 in masih masuk ya. Itu opsional lain. Nah setelah itu, nah mumpung kita sudah di belakang, kita langsung ke area pintu belakang. Di area pintu belakang kalau kita lihat ini speakernya cuma ada satu di sini, tapi dia nggak ada tweeter ya, nggak ada tweeter, jadi hanya ini aja speakernya. Nah kita bisa mengupgrade dengan tipe speaker koaksial. Jadi kalau depan itu kita bisa menggunakan two-way komponen atau biasa disebut two-way split. Kalau di area belakang ini kita bisa menggunakan dengan sebutan tip atau jenis speakernya adalah koaksial. Jadi yang tweeternya ada di tengah itu. Nah seperti itu. Oke, kira-kira udah jelas ya, cukup jelas mungkin ya. Kalau misalkan nggak jelas ya di kolom komentar aja, nanti kita ulas lagi. Oke, sekarang kita langsung ke area belakang. Kita lihat bagasinya sebesar apa, selebar apa, dan bisa kita masukin apa aja. Durian mungkin juga bisa masuk ya. Lagi musim durian soalnya. Yuk kita langsung aja lihat ke belakang. Wow, buset, keren loh. Ini bagasinya luas banget loh. Tuh, bagasinya luas banget. Nah, dengan bagasi seluas ini tuh banyak pilihan sebenarnya kalau untuk subwoofer. Kalau suka bass yang kenceng, itu bisa pakai subwoofer yang kotak yang sudah jadi. Contoh kayak Ground Zero, GZRB 12 PL atau Venom Diabox, dan banyak pilihan lain lah ya kalau subwoofer. Saya nggak mungkin sebutin semuanya, tapi itu bisa karena ini space-nya cukup lega. Setelah itu ada produk juga atau bisa menempatkan itu di area sini. Nah jadi di area sini itu bisa untuk box, kita bisa celup boxnya menggunakan 6 in, 8 in sampai 10 in. 10 in masih bisa masuk di area sebelah kiri sini ya, untuk penempatan subwoofer. Setelah itu kita
langsung lihat aja ke bagian bagasi. Sekarang kita langsung ke bagian ban serep. Nah, kira-kira mobil ini bisa nggak sih pakai software ban serep? Itu kan kalau di AMG udah cukup, kita tahu lah ya, kalau AMG selalu nyarinya itu audio tuh yang simple, OEM, plug and play, nggak potong-potong kabel. Terus kalau bisa barangnya nggak perlu terlihat pasang audio, tapi suaranya itu 3D sound dan suaranya itu benar-benar buat nyaman ketika di perjalanan. Itu ya. Sekarang kita langsung lihat aja ke ban serep. Oke, nah, jadi dia ada covernya seperti ini. Nah, ini ban serepnya posisinya adalah seperti ini ya. Nah, tapi full size ini ya? Full size. Jadi dengan kondisi ini sebenarnya kita bisa balik ban serepnya dan kita bisa kasih subwoofer ban serep di mobil ini. Jadi untuk Rise cukup menakjubkan ya buat saya. Kenapa? Karena banyak sekali pilihan untuk upgrade audio di mobil ini. Mulai dari penggantian speaker dengan karena menggunakan 6 inch tadi, tweeter kita bisa langsung taruh di tempat OEM karena sudah disediakan refittingnya atau rumah tweeternya, jadi kita nggak perlu bingung harus taruh di atas dashboard. Bagian speaker tengah juga sudah disediakan untuk tweeter, kita tinggal mengupgrade dengan koaksial atau tipe koaksial. Untuk subwoofer bisa pakai subwoofer ban serep, subwoofer kolong, dan subwoofer yang kita custom di area sudut sebelah kiri. Kalau sebelah kanan ada lampu, jadi sebelah kiri itu space-nya kosong banget. Dan bisa juga bagi penggemar bass yang bassnya maunya kenceng ya, kasih box pun masih bisa buat angkut barang. Jadi opsinya cukup banyak untuk mobil ini ya. Jadi kita bisa mengeksplor apa yang kita mau dan yang kita suka. Jadi menurut saya Rise ini untuk kita yang hobi audio itu kita bisa mengeksplor apa yang kita mau. Dan tentunya upgrade audio secara aman ya? Aman. Kalau di AMG kita nggak tahu ya, kita nggak mau ngomongin tempat lain, tapi kalau di AMG kita selalu menekankan satu, kita berusaha untuk tidak ada pemotongan kabel atau sama sekali tidak ada potong kabel original daripada mobil. Nomor dua, kita berusaha untuk tidak menggugurkan garansi daripada mobil dengan cara bagaimana pemasangannya semua plug and play, mulai dari pemasangan power amplifier dengan built-in prosesor yang soketnya memang sudah disediakan untuk mobil Honda, jadi tidak ada pemotongan sama sekali di situ. Terus untuk pemasangan speaker pun nggak ada kayak cara kuno ya, terus harus dibor, dibikinin kayu, dibor. Nah itu bukan AMG lah. Gitu, kecuali spesial kondisi atau kondisi tertentu atau by request, itu lain cerita. Tapi kalau di AMG sendiri kita menekankan kita adalah OEM loop, plug and play, dan kita home service. Jadi mau dimanapun teman-teman berada, kita datang, kita yang pasangin. Mau di Jakarta, Bali, Bandung, sampai Papua, Manokwari pun kita datengin. Oh, gitu, oke? Mungkin review saya cukup karena saya nggak nge-review mobilnya ya. Saya hanya mereview apakah mobil ini bisa di-upgrade dengan audio dan apa saja yang kita butuhkan. Apabila ada ingin dibuatin video lanjutan atau ada yang ingin diulas lagi, silahkan di kolom komentar. Semoga saya bisa ngikutin atau nurutin kemauan teman-teman untuk nge-review selain mobil ini atau mobil ini untuk lanjutannya, gitu ya. Apabila suka dengan channel YouTube saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam otomotif, salam saya Anto.